Salah satu penyumbang sampah terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Sampah di Indonesia mencapai 20,93 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahras siyam unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pemirsa kawan GNFI yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini adalah persoalan sampah. Data menunjukkan bahwa salah satu penyumbang sampah terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Data ini bersumber dari Waste Food Index Internasional yang menunjukkan bahwa sampah di Indonesia mencapai 20,93 ton. Data ini menunjukkan betapa kita harus menjadikan sampah, khususnya sampah makanan ini sebagai perhatian kita bersama. Bagaimana kita mencarikan solusinya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar bisa sadar bahwa kita saat ini mengalami krisis dan kita mengalami persoalan besar terkait dengan sampah, khususnya sampah makanan. Dan juga data menunjukkan bahwa di Indonesia ini dari keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, sampah makanan adalah sampah yang paling terbesar yang mencapai 44% dari keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu ada sampah plastik. Ini menjadi perhatian tentunya kita semua, masyarakat Indonesia khususnya, bukan hanya masyarakat tetapi juga stakeholder, pemerintah, dan yang paling penting untuk memberikan peran penting, perhatian penting terhadap persoalan sampah ini adalah para ulama. Kita bisa memberikan edukasi dari perspektif agama bagaimana masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah, khususnya sampah makanan ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sampah makanan, maka kita bisa melihatnya dari berbagai macam perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif agama. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan, yang melarang kita untuk bersifat mubazir, khususnya dalam hal makanan. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap berlebih-lebihan. Kalau kita makan, kalau kita minum, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlebih-lebihan, apalagi membuang sampah makanan yang merupakan akibat dari sikap berlebih-lebihan. Allah juga mengatakan, wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah. Allah tidak melarang kita untuk makan, Allah tidak melarang kita untuk minum. Bahkan makanan dan minuman itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Tetapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau kita melihat cara hidup Rasulullah, khususnya cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kalau makan tidak pernah kenyang, karena ada ajaran beliau yang sungguh sangat luar biasa. Dikatakan oleh beliau, kalau kalian makan jangan terlalu kenyang, karena harus diperuntukkan sepertiga untuk makan, perut kita itu sepertiga untuk minum, dan perut kita itu sepertiga untuk bernapas. Kalau ajaran ini kita implementasikan, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang jauh dari mubazir dalam hal makanan. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh
menganggap enteng persoalan sampah makanan ini. Kita melihat kondisi kita saat ini, banyak sekali orang miskin, banyak sekali orang susah, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Untuk membeli beras saja susah. Kita saat ini juga menghadapi persoalan besar, yaitu persoalan ketahanan pangan atau krisis makanan, bukan hanya di Indonesia tetapi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum bagi kita bagaimana kita melatih diri kita, melatih keluarga kita, melatih masyarakat kita agar tidak sembarangan membuang sampah makanan atau menyia-nyiakan makanan. Kita lihat di bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang memiliki kelebihan buka puasa. Satu keluarga bisa memiliki kelebihan yang banyak dalam hal berbuka puasa. Akan tetapi banyak juga saudara-saudara kita yang tidak memiliki, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya dalam hal berbuka puasa. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang mubazir, kita menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan. Padahal bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita beribadah, bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber yang kita miliki untuk kemaslahatan. Mending kalau kita memiliki kelebihan, kita pakai untuk berzakat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang, menjadi umat yang tidak mubazir, menjadi masyarakat yang tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Islam, masyarakat yang benar-benar memanfaatkan makanan itu untuk kepentingan kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat secara umum, khususnya al-mustadafin, orang-orang fakir dan miskin. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.